Halo, 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 halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fadli Mak. Hari ini kita akan membuat konten yang paling disenangi oleh kita sendiri, konten main poker, Dewa Poker. Em, Mungkin guys, kalau kalian lihat konten ini ada kemiripan kayak tempo gitu. Ya, benar. Jelas apa namanya? Apa? Konten yang membedah persoalan-persoalan isu politik dan lain sebagainya di Tempo itu Dengan cara bermain? dengan cara bebas atau enggak kayak Panji aja, Panji. Ya, Panji, kayak main Mirip- catur. mirip, main Nah, catur. main Panji kan catur. main catur, kita main poker. Nah, tapi di sini kita lebih hangat, lebih apa namanya itu, lebih inovatif lah. Kita lebih inovatif. kalem dan friendly aja guys, Oke. karena kita sistemnya tongkrongan. Dan biasanya kita mau nongkrong itu di lokasi yang area Denpasar, tapi mau lebih enak kayaknya di area-area ini ya, Ubud kayaknya bagus-bagus tempat lokasi. Kita akan ekspansi area ke depannya. Ekspansi area kita nanti mungkin ada yang ownernya punya tempat kopi nih, nanti Nah. bisa kita Bisa hubungi. kalian rekomendasiin guys, tinggal ini aja DM atau ini Ya. dimanapun di TikTok, di Ya. IG, Nah, kayak gitu. ya boleh. Nah, kayak gitu. Oke, karena ini apa ini yang sekarang yang hangat? Muda seperti 7 tahun lagi ya. Ya, Kalau ya dilihat mirip dari ujung dunia, mirip Rafathar lah. gantengnya sih iya. Cuma dompetnya yang beda guys. Avatarnya sebelum Masehi lah. Kita seangkatan Nabi Ibrahim sebenarnya ini. Oke, kembali lagi ke soal isu-isu guys. Kembali ke soal isu yang sekarang yang lagi hangat adalah pemberian gelar ke pahlawan kepada Kita akan membahas isu yang mungkin random sih. Mungkin ke persoalan politik nasional, mungkin Ya. seperti sekarang sedang juga ada disahkannya kunjungan apa kunjungan pangeran, apa namanya sekarang tuh, ada kunjungan negara kemarin. saya belum tahu info itu. Gimana Bung Pan? Saya melihat tadi di berita di Instagram sih, di YouTube sih, ada kunjungan pangeran negara apa ya, Dari ini apa? Arab atau dari mana? Uniqlo. Uniqlo guys. Sekarang Uniqlo udah punya pangeran guys. Dari apa yang namanya, Ya mungkin kita tahu ya Bung Fadli adalah kolektor dari brand Uniqlo, tapi kita juga baru update ada Uniqlo Aduh. punya pangeran. Oke, kita pembahasannya, kita temanya ini apa ini Bung Panek? Bung Duta. Kalau saya menyesuaikan aja Bu. Masalah jodoh. Enggak, kita jodoh itu urusan lain hal itu. Siapa yang tadi menang, saya? Andai, selebeu. Hidup di Bali dengan gaji 10 juta oke lah. Ya Bang Duna. Ya. Tapi pengeluaran kalian 15 juta ya. Ya gimana tadi, apa hasil dari dan motif dari ada kunjungan kenegaraan dari pangeran, atau ada kerjasama ekonomi dan lain sebagainya? Mungkin dari opini Bung Fadli gimana? Untuk masalah itu saya tidak mengetahui apa dalam bentuk Atau kita apa. lanjut mau membahas persoalan yang yang diminta oleh teman Wih, mantap, bagus. dan kawan kita, persoalan daerah di Iya, benar. kepulauan. Oke, atau iya bagaimana? benar. Kita langsung apa namanya, ada di kepulauan. Bagus kartunya guys, 45678 102 J2. Oke. Ada yang melawan kayak merah-merah. Isu kepulauan yang lagi hangat sekarang tuh, oke, disclaimer nih.
kita berasal dari nenek moyang yang sama, Ya. suku Bajo, suku Bajau itu seorang pelaut lah guys, istilahnya itu kita orang pesisir, rumahnya yang dekat dengan pantai. Di sana banyak sekali masyarakat yang oknum lah ya, yang menangkap ikan dengan cara ilegal, membom, Ya, salah menggunakan satunya potasium, apalagi dan yang perlu diketahui teman-teman, masyarakat di kepulauan kita itu, khususnya di Kecamatan Sapeken itu, mata pencaharian pokoknya adalah nelayan. mata pencaharian pokoknya adalah nelayan. Tetapi kalau kita lihat di Facebook, Ya. Apa yang terjadi? apa yang saat terjadi ini? saat ini, setiap hari kita lihat udah kayak ini ya, apa namanya tuh, petasan Iya. bom di laut kita tuh. Padahal dulu katanya ini dulu kata nenek moyang kita tuh, mau cari ikan aja tuh kita cuman aja apa ke pinggir Ke laut, pesisir. pesisir langsung tangkap itu udah bisa. Sekarang udah kayak harus ke tengah lautan guys. Jadi mungkin kadah karangnya sudah kita tidak apa ya Karena namanya, banyak oknum yang sangat-sangat ini ya, tidak bertanggung jawab ya tidak bertanggung jawab, yang melakukan dan menguntungkan diri sendiri. Dia merasa kayak seakan-akan hidup itu ya cuman batas di dia saja, padahal dia tidak melihat kayak untuk anak cucu mereka guys. efek apa yang terjadi ketika adanya pengeboman di laut itu, potasium. Mungkin lebih ke edukasi ya Bung Jadid. Ya, Lebih ke edukasi karena ke mayoritas kita itu melihat di kepulauan kan, untuk istilahnya itu diskusi ataupun literasi atau dan lain-lain itu kan kurang gitu. iya. Apalagi kalau misalkan Karena kita posisinya sekarang lagi di daratan, lagi di perantauan lah, lagi di Bali. Nah, kita juga prihatin dan ikut menyuarakan lewat media, guys. menyuarakan seperti apa untuk bagaimana pihak yang berwajib untuk Ya, salah satunya semua bertindak keras, stakeholder lah, bertindak tegas. bertindak tegas. Nah, Pertama, tapi isu punya isu nih. Isu punya isu, usut punya usut. gimana? Katanya ada money di bawah money nih. Money di bawah money untuk apa ya istilahnya itu Membungkam? bukan membungkam, untuk memuluskan nih, untuk memuluskan Ya. misalkan satu boman berapa gitu. Nah, itu benar-benar harus kita selidiki bersama semua stakeholder di kepulauan, Stakeholder emang. masyarakat, pemuda, nelayan, dan terutama pihak yang bertanggung jawab, aparatur negara seperti kepolisian, kepala desa. Iya harus, karena di Sapeken yang namanya aja kepulauan itu rentan sekali miskomunikasi karena memang fasilitas kita ya kurang baik, kurang bagus. Dari sinyal internet Pin, tidak ada, dan itu yang menjadi apa ya istilahnya tuh, kita nggak punya inilah, nggak punya alat untuk berkembang. benar. Apa ini tadi? Kok Kata pukul 2 terakhir udah masuk. lagi saya? Nah, Biar kita jalan 42, biar kita jalan. Nah, di persoalan ini mungkin ada beberapa yang ingin kita 5. ingin kita bahas, karena ini sudah di-share ya oleh kawan-kawan kita di kepulauan beberapa kali, karena emang sudah jelas terlihat videonya ada. Share apa tuh?
masalah pengeboman di laut itu, pengeboman ikan potasium Ya. dengan alat bom yang memang ilegal, kemudian terlihat videonya ada dan sudah diunggah di Facebook, Mhm. dan ini masih Belum ditangkap belum ditangkap, belum ada Belum tindak diproses. lanjut, belum ada tindak lanjut oleh pihak. oleh pihak berwajib, khususnya untuk Polsek Sapeken. Emang di Sapeken itu ada polsek ya? Ada. Oh, ada. Di Sapeken ada Polsek, dan kita dengan sangat sudah masuk. Masuk. 7. Sudah masuk, Bang. Lihatlah ini. 10. Kah. Jadi menurut sampean Bung Jadid, Bung Duta ini kok Bung Jadid terus? Ini bagaimana untuk memberikan edukasi dan solusi yang sama-sama menguntungkan? Cobalah misalkan kita gini, kita melarang untuk mereka yang mengebom, untuk mengebom laut, tapi dengan solusi ya seperti apa? Gitu. Gini loh, kita kan memang negara yang punya dasar hukum. Ya. Pertama, pengeboman potasium itu sudah dilarang oleh undang-undang, gitu loh. Maksudnya, kenapa itu dilarang? Karena memang satu, merusak lingkungan, terutama di laut. Tujuannya apa dulu, gitu loh? Kan nelayan kan punya banyak cara seperti menjaring, mancing, dan lain sebagainya. Kenapa harus dilakukan pengeboman ini yang efeknya berbahaya untuk alam laut Kepulauan Sapeken? Itu tidak harus dicarikan solusi, gitu loh. Dan memang karena itu hal yang dilarang dan diatur oleh undang-undang. Sekarang kenapa? Sebenarnya kan ini sudah lama tidak terjadi di kepulauan, karena memang pada saat itu sudah ditekankan oleh Pemkab Sumeneb secara keras. Harus kita selidiki dan kita riset dan analisa sebagus mungkin penyebab, sebab dan akibatnya itu apa? Kenapa kok bisa dia melakukan kegiatan yang ilegal sampai sudah seburuk ini? Ya. Itu udah seburuk itu kan. Biasanya kita tuh udah lebih kayak ini tuh anggaplah kalau bom itu guys ya, di mata para nelayan tuh sesuatu yang munafik. Yang munafik. Bom itu di kata para nelayan itu sesuatu yang munafik. Mereka hidup dari karang, ya, dari terumbu karangnya itu bertelur ikan dan dimakan oleh kita, terus dibom sama orang-orang yang tidak oknum lah, ya, oknum ya, yang tidak bertanggung jawab. Itu yang apa namanya tuh, untuk mengedit atau memuluskan lagi batunya itu waktu berapa puluh tahun lagi untuk ya, karena ya kita emang namanya kepulauan, tidak ada edukasi yang bagus, tidak ada yang memberikan pengetahuan mungkin, tetapi atau mungkin Pak Mas Duta lebih ke ini, menghalalkan segala cara. Ya, itu bagian dari oknum-oknum ini memang punya cara yang brutal gitu istilahnya. Mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan hasil tangkapan laut, termasuk dengan cara-cara ilegal ini. Wah, ya mungkin ya, karena mungkin kalau kita lihat dari situasi saat ini kan musim penghujan lah, di kepulauan, musim badai gitu. Musim badai. Nah, musim badai itu harga ikan naik. Sangat sulit para nelayan untuk menangkap ikan. Ya, benar. Mungkin itu cara-cara yang brutal yang dilakukan oleh oknum-oknum ini untuk mereka dapat ikan lebih banyak dengan cara ngebom. Padahal kita tahu resikonya seperti apa,
bahkan masyarakat kepulauan kita sendiri sangat kesusahan gitu loh, untuk dapat ikan, dapat melaut, mancing dan lain sebagainya. Dan seharusnya aparatur desa itu mengecek kok bisa-bisanya nih Iya, ada nih masuk nih barang ini nih ke pulau nih, dari mana harus diselidiki apa penyebabnya? apa penyebabnya, dari mana kok Kapolsek atau itu kan harusnya melindungi kok barang ini kok masuk ini. Nah itu Untuk membuat Itu untuk perlu- membuat bom ini kan alatnya dari mana ini? Entah ada yang memperjualbelikan, kita belum tahu kan. Nah, kan Gitu bener. loh. Ada yang memperjualbelikan. Berarti ada bisnis di dalam ini. Nah, bisa jadi. Wah, bener. Yang tidak bisa kita jangkau kan ya? Ya, karena bayangkan Dari dulu ya dari dulu sampai sekarang sampai sekarang masih ada. masih ada. Berarti ada yang menjualnya dong. Kenapa ini bisa terjadi lagi? Gitu. Di mana tempatnya? Siapa yang pelakunya? Nah itu kita tunggu, mungkin barangkali aparatur polisi dari kepulauan bisa menindaklanjuti, karena kita juga belum tahu Belum tahu. gitu Ya, loh. soalnya kalau ini misalkan ini nggak dijual kan ini nggak bakal ada ini Iya. barang ini. Gimana ini? Setahu saya sebagai anak kepulauan juga ya, kita Ya. sebagai Marem, sebagai anak kepulauan jarang pengeboman di laut ini sangat-sangat jarang terjadi, kecuali ada yang melakukan bisnis ilegal, Iya, benar. termasuk itu jual beli potasium di situ. Dan ini kegiatan ilegal ini kenapa terjadi lagi? Nah itu yang memang harus salah satu yang diselidiki oleh aparat di Sapeken. Bukan hanya pengebomannya, tapi dari mana asal mereka dapat potasium ini, bom ini, gitu loh. Agar hal seperti ini tidak merugikan kita bersama. Itu yang memang jadi perhatian kita akhir-akhir ini, kegiatan potasium di Kepulauan Sapeken, dan belum ada respon dari aparatur kepolisian di Sapeken, belum ada informasi terkait tindak lanjut oleh oknum-oknum ini. Lanjut Kak, lanjut 92 3. Oke. 7, 10. J. Pas. Poker. 6. Ya, Bang Duta kalah. Jadi Kalah nih Bang Duta. sebenarnya yang paling penting iya, kau malah selo. untuk mengatasi masalah seperti ini seperti apa menurut Ya, harus ada hukuman yang memberi hukuman efek jerah Bung Jera ya? ya terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Ada juga bahkan dulu ceritanya tuh yang mau ngebom tuh, ini kan dinyalain nih bomnya, pas mau dilempar meledaknya di tangan. Tuh mati langsung di guys. Itu memang bukan hanya efeknya pada alam, tapi pada diri sendiri juga. Enggak maksudku gini. Terus si Kapolresnya di situ kan ini ada orang meninggal nih. Hah? Kan penyebabnya si bom nih. Nah, Kok nggak diselidiki beli di mana gitu? nah itu kita juga bertanya-tanya kan gitu loh, apa yang dilakukan pihak berwajib terhadap itu yang terjadi di kepulauan, pengeboman itu. Harusnya secara SOP kan itu ada proses penyelidikan gitu loh. Ayo Mas. Nah, kita berharap adanya kegiatan illegal fishing ini dengan pengeboman itu, potasium itu, pihak berwajib terutama polisi di Kepulauan Sapeken itu benar-benar menyelidiki persoalan ini.
karena ini sangat beresiko, berdampak pada mata pencaharian di kepulauan Iya, para benar. nelayan. Benar sekali, karena kita melihat untuk jangka panjang ya. Karena kita punya undang-undang gitu loh. Undang-undang kita seperti misalkan orang yang melakukan pengeboman di laut, merusak terumbu karang, dipenjara maksimal 7 Tapi tahun setelah sampai berapa? setelah kata saya, setelah udah tidak ada ini Kali Bunali ya, Ya salah satu tokoh dulu yang tokoh sekarang keras. aduh, sudah resah saya sebenarnya. Dia tokoh yang memang anggap ya Al-Fatihah buat beliau. Salah satu tokoh yang peduli terhadap lingkungan, terutama Iya. laut, Ya, para nelayan. ya seharusnya dia apa ya, ada regenerasi lah, yang pemuda yang pemberani seperti beliau. Masalahnya pemuda saat ini juga kita belum tahu Tidak awareness Ya. ke terhadap rasa isu lingkungan. kepedulian itu. Eh, Mungkin lebih ke- zaman ya. Iya, Jadi bawaan zaman sekarang gaya hidup lebih ke individualistik. Ya kalau hidup saya udah nyaman, buat apa? Gitu loh. oke. Jadi untuk penekanan ke pihak berwajib, Karena ini saya tidak mau hanya apa melihat kinerja pihak berwajib, tapi ini tanggung jawab kita bersama gitu loh, terhadap lingkungan terutama laut di kepulauan, di mana pemuda nelayan bersama-sama peduli agar ini tidak terjadi lagi, terutama pihak berwajib gitu harus bisa menyelesaikan persoalan kasus ini gitu loh. Dan itu harus terbuka. Pentingnya transparansi ya, agar kita tahu bersama. ya benar sekali. Oh, ini didapat dari sini gitu. Jual beli ini terjadi karena ini. Ya, ya karena Agar sepengetahuan tidak saya, terulang lagi hal seperti ini. karena ya sepengetahuan saya tuh para pembom itu biasanya dia cepat kaya guys, cepat kaya dan apa ya? Pendapatan ikan lebih instan. Iya, pendapatannya ikannya lebih instan pastinya. Itu dah. Kalau misalkan mungkin Udah dia nggak contoh kecil dari ini, dari apa ya, kayak makan mie instan kan, mungkin katanya sekarang Iya. di apa namanya, yang instan itulah tidak bagus itu, ada efek lah. selain pengebom ada tadi migas. Iya, ada migas. Migas Di- yang sekarang lagi heboh di kepulauan Kangean. Iya bener, di Kangean itu saya tuh menolak itu guys. Ya, Rempah, kita- pokoknya muntah rempah. Kompak nelayan. Tapi kalau Kangean itu dia kompaknya luar biasa. Kita udah bisa, udah paling top itu dah. salah satu pentingnya kesadaran. Pulau tetangga kita di Kangean itu mereka benar-benar peduli terhadap lingkungan kepulauan mereka, sehingga mafia-mafia yang ingin melakukan tambang dan lain sebagainya itu mereka kompak gitu loh, mengusir orang-orang yang ingin merusak kepulauan mereka. Dan itu harus energi positif seperti itu harus disebar, harus kita buktikan gitu loh. Saya tiga. Dan paling kenapa kok dulu ini Pagerungan itu kok kenapa kok dulu tuh bisa? Nah, itu ceritanya gimana tuh? Ceritanya saya kurang tahu itu Bung Fadli. Tambang minyak di Pagarungan itu memang sudah lumayan lama kan. Iya. Jadi untuk ceritanya itu bisa ada, saya pun belum tahu. Lanjut, gila, lanjut. Lanjut. 52 72
Dan paling lanjut Q2 3-2. apakah udah 62 82. Nah, apakah ada apa ya? Apakah ada efek jera ketika misalkan pembom itu ditahan menurut Bung Panek? Ya, memang harus dipidanakan. Harus dipidana. Secara undang-undang itu adalah melakukan kegiatan ilegal dengan cara-cara yang tidak humanis gitu loh. Karena bayang kita punya laut yang bisa menghasilkan ribuan ikan setiap harinya dirusak dengan cara-cara yang ilegal, yang adanya pengeboman, merusak terumbu karang. Lanjut. Itu harus tindak pidana yang sangat-sangat keras. Lanjut, lanjut. Curang Bu Vinka ini. Anda kenapa tidak lawan? Kalau saya punya poker saya lawan. Injek poker satu. Lanjut. Sebelum Anda kalah dan menjadi penjilat. Oh, saya lupa guys. Harusnya ada rules tadi di awal, yang kalah jadi penjilat. Tapi karena kita lagi membahas persoalan yang berbeda. Iya, benar sekali. Saya tidak mungkin kan membela pengebom, kan nggak masuk akal. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Itu sangat goblok Sangat juga. tidak goblok aja. Si pengebom itu kebanyakan kalau menurut Kebanyakan ngelem kayaknya. kalau menurut Bung Panek itu karena mereka dari Tapi pembom juga tidak bisa disalahkan. Ya, gimana Bu Benca? Ah, Kok bisa? ya benar sekali. Cepat. Apa pembelaan Apa Anda? pembelaannya? Iya. Iya kan, kenapa? Apakah dia terdesak gitu loh? Menjadi penjilat ya. Enggak, iya misalkan loh, apakah dia terdesak nggak punya pancing gitu loh, tapi punya bom, kok bisa gitu? Pancing loh 2000. Mungkin lebih ekonomi. Ekonomi. mendesak. Terus Banyak kebutuhan yang harus di Kan bisa mana? bisa Iya. mancing. Kenapa harus tapi kan dia tidak tak instan. tidak Kalau mancing, tidak pasti satset ya? butuh berjam-jam bahkan Iya, memang. berhari-hari. Iya, Pak. Ya kan? Tapi dia bisa beli bom. Kok bisa dia beli bom? Dia bukan beli bom, tapi dia ngerakit. Oh itu. Lah iya. skillnya ngerakit. Ngerakitnya itu kan. Kok kan nggak ada yang nyelidiki ini? Dapatnya dari mana? Bahan-bahan. Bahan-bahannya dari siapa? Itu kan prosesnya juga tidak seinstan itu. Iya, Dia nggak harus seinstan ngerakit. jedar gitu kan. Apalagi kita tahu pernah terjadi pengeboman yang meledak di tangan kan. Mau dia buntung. Hai, Mak. Nah, ini 10. Nah, Nah, nah. J3. 5. 8. Queen. Nah, Nanti kan ya. Bentar dulu. Kita habisin ini. 9. 9. Apa tuh? As. Kalah. Poker. Oke. Yang kalah. Oke, guys. Terima kasih yang sudah menonton di video hari ini. Kita kembali lagi di next video Dengan berita yang aktual, info-info, isu-isu. enggak sih.